Kamera Fujifilm ini jadi kamera travel terbaik di tahun 2025. Di tangan gue sekarang ada Fujifilm X-M5, kamera yang jadi incerannya banyak para traveler di tahun ini. Fujifilm X-M5 ini tuh rilis di Oktober 2024 dan masih banyak dicari di tahun 2025 ini. Walaupun ini tergolong kamera entry level, tapi ya X-M5 ini nggak bisa dianggap remeh sih. Karena seperti biasa, Fujifilm selalu bikin semua golongan kameranya kelihatan spesial banget. Nah, di video kali ini gue bakal bahas tuntas kamera yang satu ini. Jadi tonton videonya sampai habis. Dari awal launching, gue sih udah yakin banget kalau si X-M5 ini bakalan jadi kamera entry level andalannya Fujifilm. Gimana enggak? Kamera ini comeback setelah 11 tahun vakum, langsung loncat dari seri XM1 ke XM5. Kayak sebuah penantian panjang yang gak sia-sia. Kamera Fujifilm XM5 ini udah bawa banyak perubahan di aspek fiturnya. Dari segi bodi, kamera ini punya ukuran yang kecil dan compact, makanya kamera ini cocok banget buat dibawa kemana-mana. Bahkan setelah gua timbang, beratnya aja cuma 355 gram. Bodinya juga udah pakai bahan metal yang kerasa solid di tangan, dan punya desain khas retro klasiknya Fujifilm banget. Menurut gua emang wajar banget kalau kamera ini tuh banyak dicari di tahun ini. Terus yang gua pegang sekarang ini adalah Fujifilm X-M5 varian lensa kit warna hitamnya. Nah, Fujifilm X-M5 ini tuh sebenarnya punya dua varian. Ada varian yang body only dan lensa kit, dan warnanya juga ada dua, black sama silver. Di setiap pembeliannya kalian udah dapet unit kamera, baterai W126, solder strap, lensa kit XC1545mm, dan manual bow. Lanjut kita bahas detail dan bodinya. Fujifilm X-M5 ini punya banyak banget tombol sama dial. Ditaruh secara simetris yang bikin kamera ini kelihatan stylish dan lebih elegan. Di pojok kirinya ada dial film simulation yang ngebantu workflow motret lo jadi lebih gampang. Jadi lo nggak perlu ribet buka menu-menu lagi buat ganti film simulation. Terus di kanannya ada dial untuk ganti-ganti mode. Nah, di sini kalian bisa pakai banyak mode, termasuk mode auto, manual, vlog, sampai ke mode custom. Nah, ini nih salah satu hal yang bikin gue suka banget sama Fujifilm X-M5 ini. Karena di sekelas kamera entry level, Fujifilm udah nyediain mode custom. Mode custom ini jujur ngebantu banget buat gue yang gak mau ribet buat setting-setting lagi. Jadi tiap gue selesai dengan look yang gue suka, gue bakal save presetnya di mode custom ini. Terus nggak jauh dari dial mode, di sampingnya lagi ada dial untuk ganti shutter speed, dan ada juga tombol quick button. Oh iya, ada satu nih yang kelewat. Fujifilm X-M5 ini juga dia bisa pakai flash eksternal. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau potret tapi pengen pakai flash. Oke, lanjut, gue bakal bahas layar kameranya. Nah, di Fujifilm X-M5 ini dia udah pakai layar yang vari angle, jadi udah serbaguna banget. Mau buat apapun, layarnya udah fleksibel. Bahkan kalau lo lagi ngevlog santai, layarnya juga bisa dikedepanin. Makanya bisa dibilang serbaguna. Apalagi layarnya juga udah touchscreen, ngebuat workflow motret jadi lebih sat-set. Terus di atas layarnya, lo bakal nemuin port mikrofon. Misal lo kurang puas dengan hasil mic internalnya, lo bisa pakai mic eksternal lagi buat tambahannya. Ya, walaupun sebenarnya mic internal di Fujifilm X-M5 ini udah bisa dibilang oke banget. Karena X-M5 udah nyediain wind filter, noise reduction, dan low cut filter. Ya, kurang lebih fiturnya sama kayak kebanyakan mic eksternal sih. Lanjut, di sisi kanannya ada port yang udah cukup lengkap. Ada port audio monitoring, port Type-C, dan ada port HDMI-nya juga. Terus kamera ini juga pakai baterai W126S. Ya, sama kayak kamera Fujifilm lainnya sih. Nah, itu dia detail yang ada di bodinya. Sekarang kita bahas ke bagian yang paling seru, yaitu sensor dan prosesor yang dipakai di kamera X-M5 ini. Nah, kamera X-M5 sensornya sama kayak X100V dan prosesornya setara XS20. Pakai sensor X-Trans 4, CMOS, dan X-Processor 5 image dengan resolusi 26,1 megapiksel. Kombinasi ini nih yang bikin X-M5 ngasilin gambar yang luar biasa. Punya hasil foto yang tajam, detail, dan colorful. Apalagi sensor X-Trans ini terkenal sama kemampuan dalam menangani noise dengan sangat baik. Terutama pada pengaturan ISO tinggi tuh, jadi gambar tetap bersih walau dalam kondisi low light. Yuk lanjut ke autofokusnya. Fujifilm X-M5 ini juga dilengkapi dengan deep learning AI yang lebih canggih, ya karena X-Processor 5. Jadi autofokusnya nggak cuma akurat buat deteksi wajah dan mata manusia aja, tapi juga bisa mendeteksi dan melacak berbagai jenis objek lain, kayak hewan, kendaraan, bahkan drone. Selain itu, Fujifilm ngeklaim ada satu fitur yang keren banget buat dibahas, yaitu AI Driven Subject Detection Autofocus.
Fitur ini sama kayak yang ada di Fujifilm X100V dan X-T50 dan bakal mastiin lu nggak pernah ketinggalan momen berharga. Kalau tadi kita udah bahas kemampuan fotonya, sekarang kita bahas ke bagian videonya. Yang keren dari Fujifilm X-M5 ini, kamera ini udah bisa ngerekam sampai 6.2K open gate, sama kayak Fujifilm X-S20 dan X-H2S. Terus menariknya lagi, di resolusi 4K-nya tuh dia ada dua. Ada yang 4K biasa dan ada yang 4K LP. Kalau kata Fujifilm sih, LP tuh dikhususkan buat record jangka panjang, dimana dia bisa ngurangi overheat juga. Tapi dengan syarat kualitas videonya ke crop sekitar 1,18 kali, yang ngebuat hasil videonya sedikit lebih rendah dibanding 4K yang biasa. Buat kalian yang intens dalam videografi, kamera ini juga nyediain fitur F-Log 2. Ini merupakan log terbaiknya dari si Fujifilm. Jadi kalian bisa explore warna dari hasil videonya lebih luas lagi. Terus buat gue sendiri yang tiap hari ngonten sosmed gitu ya, Fujifilm X-M5 ini punya mode vertikal dengan resolusi Full HD. Fitur ini namanya Short Movie, ngebantu banget karena gua nggak perlu lagi nyesuaiin ukuran pas di bagian editingnya. Apalagi dia udah otomatis ada ukuran durasi videonya, mulai dari 15 detik sampai 60 detik. Nah, ngomongin Short Movie, sebenarnya ada satu mode yang kayaknya perlu buat kita bahas. Karena jujur, menurut gue sih mode ini emang menarik banget. Ini adalah mode vlog. Mode ini sebenarnya emang dikhususkan buat para vlogger. Tapi di dalam menunya itu lebih dari sekedar buat ngevlog sih. Soalnya ada pengaturan microphone direction yang bisa kamu pakai buat ngatur arah mic internalnya. Ada omnidirectional, arah depan, arah belakang, dan arah depan belakang. Terus ada fitur background depth focus yang bikin latar belakang kamu jadi lebih bokeh. Nah, buat kalian juga nih yang suka review produk, di Fujifilm X-M5 ini ada fitur product priority, dimana kalau kalian arahkan produknya ke arah kamera, fokus kamera ini langsung bergerak cepat ke arah produk tersebut. Dan terakhir yang paling gue suka, di kamera ini juga ada digital image stabilization. Buat sisanya kalian bisa explore sendiri lah ya. Dan soal harganya, Fujifilm X-M5 ini bisa dibilang cukup terjangkau dengan fitur yang selengkap ini. Harga untuk varian body only-nya sendiri di harga 13 jutaan, sedangkan untuk yang lensa kit di harga 15 jutaan. Untuk kelas kamera entry level, ini bisa dibilang wajar banget sih dengan harga segitu. Apalagi kalau ngelihat fitur-fitur yang ada, kualitas foto dan video yang luar biasa, serta build quality yang solid. Buat kalian yang nyari kamera buat traveling, ngevlog, atau sekedar foto-foto dengan kualitas tinggi, X-M5 jadi pilihan yang cukup worth it di tahun 2025. Satu hal yang gue suka banget, kamera ini menawarkan keseimbangan antara harga dan performa. Gak ada yang ngerasa kurang sama fitur-fitur yang disediain di kamera ini. Jadi meskipun harganya termasuk entry level, kameranya tetap bisa ngasih feel yang premium. Mungkin segitu aja review kali ini. Jadi menurut kalian gimana nih Fujifilm X-M5 ini? Apakah tahun depan bakalan jadi kamera andalan atau Fujifilm bakalan ngasih yang lebih gokil lagi? Coba komen di bawah ya. Gua Fahrul, thank you yang udah nonton. Peace out.